Kita sama Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa fatarat wa idza kawakibu intasarat wa idza biharu unsirat wa idza al-qubur qasat. Idza samaa ketika langit infatarat terbelah. Maknanya infatarat adalah insyaqqat, meletek, bergerak atau terbelah, namanya insyaqqat, makna dari infatarat. Dan maknanya yang dimaksud ayat ini adalah menjelaskan bahwa bahwa nanti alam itu ujungnya akan roboh, dirusak oleh Allah. Dunia ini segala isinya, langit juga akan dirobohkan oleh Allah pakai bahasa roboh. Karena langit itu ya ibarat atap, bumi itu bangunannya. Dan kalau orang itu ingin merobohkan rumah, tentunya dia akan mulai atapnya itu yang dirobohkan. Kalau Subhanahu wa ta'ala langit dirobohkan oleh Allah, bagaimana itu berantakan oleh Allah bintang-bintang itu bertebaran, berserakan. Setelah langit roboh, bintang bertebaran, berserakan, tidak karuan, baru semua apa yang ada di permukaan bumi termasuk lautan akan dihancurkan oleh Allah, sampai apa yang ada di perut bumi yang mati itu, mayat-mayat semuanya akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakai bahasa infatarat dimaknai oleh musannaf itu insyaqqat, artinya terbelah. Karena memang kalau tidak bulat malaikat tidak turun, sehingga dibelah itu langit oleh Allah, sehingga malaikat mau pada turun. Wa idzal kawakibu intasarat, dan ketika bintang-bintang intasarat berserakan, maknanya sudah inqadat, habis masanya untuk menghiasi dunia, angkasa, langit, maka tasaqatat, saling berjatuhan. Bintang itu berserakan, habis masanya, ajalnya, akhirnya berjatuhan. Di sini dipakai bahasa intasarat, pakai dimaknai tasaqatat, rontok lagi. Maka ini mengambil jawahir itu kan perhiasan. Ketika benangnya lepas atau putus, maka langsung berserakan itu. Layaknya seperti itu. Wallahu a'lam. Wa idzal biharu fujirat, wa idzal biharu, dan ketika laut bukan hanya satu tapi bihar, laut. Kalau bahrun satu lautan, bihar laut, banyak lautan. Fujirat, dilupakan oleh Allah. Futiha ba'duha fi ba'din, dibuka satu bagian laut sini, kemudian yang bagian laut yang sana dibuka oleh Allah. Maknanya menjadi satu, akhirnya
sucirat. Kemudian wa idal kubur bu'atirat, dan ketika kuburan-kuburan bu'atirat dibongkar oleh Allah. Maknanya dibongkar bagaimana? Kuliban surah, tanahnya dibalik oleh Allah. Wa bu'itha mautaha, yang mati yang ada di dalamnya, mayat-mayat itu dibangkitkan oleh Allah. Maknanya begitu. Jadi yang sudah menjadi penghuni di dalam tanah, yaitu para mayit, itu akan dibangkitkan oleh Allah, yaitu wa idal kubur bu'athirat, ketika kuburan sudah dibongkar oleh Allah. Kalau sedangkan pembongkaran makam bukan makamnya dibongkar, bangunannya dirobohkan, tidak dibongkar isinya, tapi bangunan sekedar bangunan yang dirobohkan. Nanti di hari kiamat Allah akan bangkitkan semua yang mati. Maka ketika terjadi itu semuanya, alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Alimat akan tahu nafsu setiap jiwa. Setiap jiwa itu ya setiap orang. Nanti di hari kiamat, apa yang dia tahu? Ma qaddamat, yaitu yang telah dia kerjakan, amal perbuatan. Wa akhirat, dan yang dilalaikan, apa yang sudah dikerjakan, ya, kemudian yang dilalaikan akan tahu semuanya. Kapan itu? Ketika terjadinya hari kiamat. Gitu. Ya. Itu hina yarabul maq'adahu minal jannah awna. Jadi pada waktu itu setiap jiwa, setiap orang akan bisa melihat tempatnya di surga atau di neraka. Jadi manusia itu sebetulnya dia tahu maq'adahu min khairin wa syarrin. Nanti ketika di hari kiamat, keburukan apapun, kebaikan apapun yang dia lakukan dulu langsung terpapar, dia tahu. Maka orang-orang yang ahli sa'adat sudah akan tahu, yang ahli syaqawah, yang celaka sudah akan tahu, yang beruntung akan tahu. Bahkan malah akan dikasih mushafnya, tulisan catatan amalnya masing-masing, dan akan dibaca sendiri. Sebetulnya tanpa membaca pun mereka akan tahu persis apa yang dia kerjakan di dunia. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala maunya ada buku catatan amal. Layaknya kita itu disunahkan bagaimana hutang-hutang kita dicatat kalau ada kecil apapun, doa itu dicatat. Ya ayyuhal insanu ma
di antara yang wajib ditunaikan dari haknya Allah adalah antamtatila awamiro, mengikuti perintahnya Allah, wa tajtaniba nawahiyah, untuk menjauhi larangan Allah. Itu haknya Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba. Dan di sini wala taltaqiha bihi wa karnihi, jangan kamu tertipu dengan filmnya Allah, karunia Allah, maha arisnya Allah, maha mulianya Allah. Kadang orang mengatakan Allah kan yang maha mulia, yang maha mulia. Memang maunya Allah itu, manusia itu tertipu dengan kemuliaannya Allah, dermawannya Allah. Kenapa? Karena memang di mata Allah ketaatannya yang taat, maksiatnya yang berdosa sama, gak menguntungkan Allah, gak merugikan Allah. Maka ini kadang menjadi orang itu tertipu, menjadikan orang malas ibadah, gak mau ibadah. Maka ayat ini sebagai jawaban untuk mengancam orang kafir, orang yang maksiat kepada Allah. Ketika dikasih nikmat dengan macam-macam kenikmatan, maka dibebankan kepada mereka untuk bersyukur kepada Allah. Dijanjikan oleh Allah, man kafara bil adab ad-daim. Orang yang kafir, yang kufur, diancam oleh Allah, dijanjikan oleh Allah apa akan mendapatkan adab ad-daim, siksa yang sifatnya daim selama-lamanya. Falam yakun bisyukriha, jangan sampai orang itu tidak mensyukuri apa yang dikaruniakan oleh Allah. Maka yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah, sebetulnya di situ ada unsur meremehkan nikmat Allah. Nah, kemudian juga apa yang diperintahkan oleh Allah An-Nu'im juga yang dilarang. Maka pada bil ayat ma'ibadul tiram, maka itu menjadi jangan sampai tertipu. Karena sebagian orang itu ya seperti tadi itu, karena melihat rahman rahimnya Allah, film karunia Allah, sehingga seakan dia itu yang terjadi, yang dia buat ya memang maunya Allah. Ada sebagian orang kan begitu, kok kamu maksiat, ya maunya Allah saya maksiat, nah, gitu. Artinya dibalik, kalau kamu taat karena memang Allah ingin saya menjadi orang yang taat, sehingga saya diridhoi, dicintai oleh Allah. Itu begitu, jangan kepala dibalik. Orang maksiat, orang yang taat itu memang kehendaknya Allah, tapi mana dicintai oleh Allah? Apakah kemaksiatan yang dicintai oleh Allah? Kan tidak. Maka jangan sampai tertipu. Siapa Allah? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Dialah Dan khalaqaka yang telah menciptakan kamu, fasawwaka, kemudian menyempurnakan kamu. Sempurna seperti apa? Jadi bentuk ciptaan kita oleh Allah dibikin ya seperti ini. Anggota badan kita seakan tidak ada yang cacat. Tangan antara kanan kiri sama, kaki kanan kiri sama, ya panjang sebelah. Itu diciptakan oleh Allah begitu enaknya. Ditaruh di depan, lubangnya ke bawah. Tidak ditaruh di depan, lubangnya ke atas, tidak. Telinga dibikin lentur oleh Allah, tidak panjang kayak yang binatang ya tidak. Kalau kita lihat kambing, telinganya panjang kan bagus. Nah kalau kita telinganya dipanjangin, lecin, lele. Nah itulah ya. Ini namanya
kemudian fa'adalah, dijadikan oleh Allah tubuhnya itu seimbang, jalan walaupun lonjong ya kita tetap lurus saja, seakan datar itu. Walaupun sebagian ada yang jalan di tempat yang mulus juga jegong-jegong, tapi kita kan alhamdulillah oleh Allah dibikin fa'adalah, seimbang oleh Allah, tidak goyang kanan, tidak goyang kiri. Ketika nanjak juga dibikin enak oleh Allah, ketika turun juga kita dibikin enak oleh Allah jalan. Allah dia kalau mana kita diwujudkan oleh Allah dari tidak ada. Wallahu a'lam. Fi ayyi suratin ma syaa rakkaba, dalam bentuk apa saja masya yang Allah kehendaki, rakkabaka, Allah menyusunnya, menyusun kamu, rakkabaka, apa yang Allah mau kemudian disusun oleh Allah seperti itu, nggak dibolak-balik, tangannya di bawah, kakinya di atas. Ya maka kita selalu bersyukur. Ya, kalau kita melihat orang yang ada di bawah kita, keadaannya apapun, fisik ataukah materi ataukah yang lain-lain, pokoknya di bawah kita, maka kita disunahkan untuk membaca alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Itu kita disunahkan untuk membaca itu. Kalau kita melihat orang yang ada di bawah kita dan kita keadaan ataukah fisik ataukah yang lainnya, pokoknya dia menulis ataukah lihat yang statusnya di bawah kita, kita selalu baca alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kalau kita baca doa ini, maka apa yang menimpa kepada orang tersebut dijauhkan dari kita. Allah. Janganlah, jangan begitu. Maka jangan seperti orang kafir yang tertipu dengan keadaan, tidak mensyukuri apa yang dikaruniakan. Bal tukadzibuna biddin, bahkan mereka mendustakan, orang-orang kafir Mekah mendustakan ini dengan agama. Maknanya agama di sini bukan agama tapi dari pembahasan amal mereka. Wa inna 'alaikum lahafizin, sesungguhnya bagi kalian itu lahafizin, ada malaikat yang selalu mengawasi amal perbuatan. Kiraman katibin, yang mereka itu mulia di mata Allah. Katibin tugasnya adalah mencatat amal perbuatan. Setiap orang Bani Adam ada dua malaikat, sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah kanan tugasnya mencatat kebaikan, sebelah kiri mencatat keburukan. Bahkan dikatakan ada dua malaikat yang tugasnya malam, ada malaikat yang tugasnya malaikat dua itu tugasnya siang. Maka setiap sore hari itu malaikat yang tugasnya siang ke langit, kemudian turun yang bagian malam. Kemudian di pagi hari seperti ini malaikat itu sampai pagi tugasnya. Seperti itu terus. Ganti lagi malaikat siang, kemudian sore balik lagi ganti malaikat malam, terus begitu. Malah itu ada dua tugas malam, dua tugas siang. Dan terus kalau orang
kebaikan apapun, ada kebaikan tapi tidak digubris, nggak perlu pahala. Maka dijawab seperti yang telah kita baca kemarin itu. Jadi malaikat kiri itu kalau mau mencatat amal buruk itu harus minta izin dulu sama malaikat sebelah kanan. Setidaknya malaikat kanan itu sebagai saksi kalau malaikat kiri itu telah menulis amal perbuatan buruknya si fulan. Nah, itu yang dimaksud hafallah di sini adalah yang menjaga amal perbuatan malaikat yang menulis itu. Ya, jadi malaikat yang kanan tugasnya menyaksikan apa yang ditulis oleh malaikat kiri itu dari amal perbuatan orang kafir. Maknanya begitu. Karena yang pertama kan memang nggak ada malaikatnya orang kafir itu nggak perlu. Tapi satu ulama mengatakan ada. Ya, kalau dimaknai ada seperti itu. Ada pun yang menjaga badan, itu jelas juga disebutkan oleh Allah lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Dari depan belakang ada yang menjaga, yang faduna min amrillah, menjaga dari amrillah, perkaranya Allah. Perkaranya Allah maknanya malaikat itu kita banyak. Bahkan malaikat rahmat pun ada dalam rumah kita juga ada. Jangan ada keyakinan dibalik ya. Ada sampai nanti kan kalau di rumah itu ada anjing atau gambar hewan, maka malaikat tidak akan berani masuk ke rumah itu. Sehingga dimaknai cocok itu. Jadi penangkal dan tidak mati-mati. Karena malaikat tidak perlu masuk ke rumah. Ada anjing, ada gambar hewan. Malah justru itu yang menjadikan orang ketika sakaratul maut karena ada gambar hewan atau orang yang tidak pakai tutup aurat, maka itu menjadikan sakaratul maut susah. Yang terbukti di mana-mana faktanya seperti itu. Ada orang ini orang matinya susah banget, nggak mati-mati. Kenapa? Ternyata dindingnya itu banyak gambar-gambar yang nggak tutup aurat, gambar hewan juga ada di situ. Itu menjadikan susah sakaratul maut ketika orang terjadi. Maka katanya Pak yaitu coba ditengok gambar-gambar di rumah, copotnya semuanya. Ketika dicopot plus gampang matinya. Allah. Jadi malaikat rahmat tidak akan berani masuk ke rumah orang yang di dalam rumahnya itu ada gambar hewan ataukah anjing. Malaikat maut dia tetap masuk. Kalau malaikat maut tidak takut, yang takut malaikat Allah. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu ma taf'alun, apa yang kalian perbuat jami'an, semuanya. Malaikat semuanya tahu. Yang tidak tahu isi hati, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal perbuatan walaupun mendidih sembunyi dimanapun malaikat akan tahu. Sekalipun di dalam batu, tidak ada yang tahu, malaikat akan tahu. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti, siapa? Orang-orang beriman, orang yang benar imannya. Lafi na'im, sungguh akan ada dalam kenikmatan. Apa itu? Dia surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini mulai Allah itu menjelaskan mayat hubungan bi ajli. Kenapa harus ditulis amal perbuatan kita orang beriman, sedangkan orang-orang kafir tidak perlu? Karena memang kita mau dibalas amal perbuatan kita oleh Allah.
innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang yang durhaka, orang kafir, lafi jahim, sungguh akan berada di neraka jahanam, yaitu api yang muhriqah, yang membakar. Yaslaunaha yaumaddin, mereka akan memasukinya. Maknanya yaslaunaha itu yadkhulunaha, mereka akan memasuki neraka jahanam itu yaumaddin, nanti pada hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin, tidaklah mereka anha dari neraka itu bighaibin bisa keluar, enggak akan mereka bisa keluar dari neraka jahim atau neraka jahanam, seperti layaknya kemarin yang sebelumnya itu. Jadi ketika mereka itu ada dalam neraka, pintu neraka dibuka seluas-luasnya, seakan kesempatan untuk keluar itu besar, berbondong-bondong, mengkelung-kelang menuju pintu neraka, mau keluar dari neraka, hampir sampai ditutup oleh Allah. Keadaannya itu terus berkali-kali, terus sampai nggak ada batas waktunya, yaitu dilolong oleh orang-orang yang ada di surga. Penduduk surga melolong mereka. Ketika melihat keadaan seperti itu, alal ara'iki yadhakun, mereka itu di atas divan surga, dikatakan melolong dari lubang angin yang ada di surga itu, istana surga, sambil yadhakun, mentertawakan mereka itu. Syukuri dulu mentertawakan kita semuanya, sekarang kita bisa mentertawakan mereka. Diperlihatkan oleh Allah bahwa ada bighaibin, mereka tidak akan bisa keluar dari neraka jahim. Wa ma adraka yaumid, wa ma adraka, tahukah kamu ma yaumid, hari pembalasan? Diulang lagi oleh Allah, tsumma ma adraka ma yaumid, tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an, yaitu hari di mana la tamliku nafsun, setiap orang tidak berdaya, tidak memiliki li nafsin, menolong orang lain, tidak memiliki atau tidak ada kemampuan untuk menolong orang lain, syai'an, sedikit pun. Wal amru yauma idzin lillah, segala urusan yauma idzin pada hari itu lillah, adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang itu memang diterima oleh Allah dalam arti bagaimana akan diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat, diberi oleh Allah untuk bisa mensyafaati orang lain. Seperti halnya orang yang hafal Quran diizinkan oleh Allah untuk mensyafaati 7 orang dari keluarganya yang wajib masuk neraka. Kalau orang itu hafal Quran, anak kita hafal Quran, berarti ada jaminan kita itu untuk umpama kita itu wajib masuk neraka, anak kita akan bisa mensyafaati. Kita sendiri yang hafal Quran bisa menolong keluarga dari 7 orang itu untuk kita syafaat. Tapi para ulama, orang-orang yang alim, lebih dari itu, siapapun yang dia kenal, diizinkan oleh Allah untuk dia itu memberi syafaat kalau ada yang masuk neraka. Maka kita kumpul dengan para ulama, ngaji dengan para ulama itu, ya harapannya diantaranya biar dapat syafaatnya beliau. Ketika barangkali kita di sana nyemplung, kita ada harapan untuk diselamatkan oleh ulama yang setiap hari kita kumpuli gitu. Maka tidak ada ruginya kita itu kumpul dengan para ulama, orang-orang soleh, malah menjadi obat hati. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillah. Iya, أنعمت عليهم Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.